Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menulis surat terbuka yang diperuntukkan bagi serikat pekerja dan buruh yang melakukan mogok kerja nasional hingga 8 Oktober mendatang. Dalam suratnya yang berjudul Hati Saya Bersama Mereka yang Bekerja dan yang Masih Menganggur, Menteri Ida menjelaskan bahwa telah mencari titik keseimbangan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Ia meminta mempertimbangkan rencana mogok para buruh dan mengatakan dalam RUU Cipta Kerja aspirasi para buruh telah diakomodasi dengan baik. Ia pun membuka jalan dialog bagi para buruh. Untuk membahas unjuk rasa buruh terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, kami akan bahas ini bersama dengan analis kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Selamat sore, Pak Trubus. Selamat sore, Mbak. Pak Trubus, Ya, setelah disahkannya kemarin dalam rapat paripurna Undang-Undang Cipta Kerja menuai pro kontra di publik. Terutama hari ini kita lihat para buruh melakukan unjuk rasa. Apakah Pak Trubus melihat memang selama ini undang-undang ini jadi kontroversi karena kurangnya dialog dalam pembahasan rancangan undang-undang? iya, menurut saya memang itu akar persoalannya itu kurangnya dialog, kurangnya partisipasi publik. Jadi prosesnya terlalu terburu-buru sehingga terlalu cepat, sehingga komunikasi kepada publiknya juga kurang gitu. Sehingga masyarakat, artinya publik ini terutama buruh itu tidak memahami dan ada perubahan-perubahan di dalam penyusunan itu sampai menjadi undang-undang yang dimana memang ada sebagian yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti gitu. Jadi menurut saya sebenarnya hal ini hanya persoalan bagaimana kita memberikan sosialisasi, komunikasi dan tentu edukasi di dalamnya kepada para buruh yang memang sampai hari ini menuntut beberapa kekurangan dari RUU, bukan RUU, sekarang undang-undang lah, undang-undang Omnibus Law itu gitu loh. Pak Trubus melihat kalau dari segi substansi, kan kalau dalam unjuk rasa para pekerja ini mengatakan bahwa banyak yang substansinya merugikan kaum buruh, tapi dari versinya pemerintah tentu mengatakan sebaliknya, banyak yang menguntungkan misalnya soal pekerjaan waktu tertentu dan sebagainya. Kalau Pak Trubus melihatnya seperti apa isi dari undang-undang ini? Iya, secara keseluruhan undang-undang ini sebenarnya ya menguntungkan pekerja pula di dalamnya, tidak semuanya merugikan juga enggak. Cuman memang ada beberapa, misalnya soal PKWT tadi, pekerja tertentu itu yang menjadi persoalan karena di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu kan diatur misalnya 3 tahun harus sudah diangkat. Nah ini kan ternyata di dalam Undang-Undang Ciptaker ini jadi selama-lamanya itu jadi masalah kan itu. Karena tidak ada batas waktunya sehingga ini memang secara substansi tentu merugikan para pekerja. Tetapi ini kan undang-undang ini meskipun sudah disahkan masih ada terbuka bagi publik atau para buruh yang mungkin nanti akan melakukan judicial review ke MK gitu ya. Karena ini ada beberapa pasal memang dianggap merugikan ya, termasuk mengenai pesangon juga itu di dalamnya ada sebagian yang puas dan tidak puas kan dari 32 menjadi 25 itu menjadi persoalan seperti itu, Mbak. Soal pesangon itu ya, Pak ya. Lewat sambungan telepon sudah terhubung juga Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Bekasi, Pak Abdullah. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak Abdullah. Kita juga sudah terhubung dengan Pak Trubus, analis kebijakan publik Universitas Trisakti, sudah memulai dialog tadi di awal. Pak Abdullah, yang disuarakan oleh SPSI di Bekasi dan para pekerja lainnya apa dalam demonstrasi hari ini? Apa yang jadi poin keberatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini? Baik, Mbak Friska, sebelum saya menyampaikan tentang Bekasi, kebetulan kami ditunjuk oleh kawan-kawan masuk bagian daripada aliansi Kikana yang terdiri dari 17 federasi serikat pekerja serikat buruh, ada beberapa akademisi, ada beberapa peneliti yang secara bersama-sama dan secara bersama melakukan satu kajian sekaligus mengikuti secara bersama tentang prosesi pembuatan undang-undang Omnibus Law Kluster Ketenagakerjaan. Berkenaan dengan itu maka kami tahu banget itu hal-hal yang dikeluhkan dan dinyatakan diproses oleh kalangan pekerja. Tadi Pak Trubus mengatakan diantaranya PKWT. Memang betul PKWT salah satu diantaranya, di mana melalui undang-undang yang sudah disahkan kemarin, khususnya menyangkut masalah pekerja kontrak, dulu kan ada parameternya. Pekerja kontrak itu dimungkinkan manakala waktunya tertentu dan pekerjaannya tertentu. Sekarang ini tidak. Semua jenis pekerjaan dimungkinkan dengan sistem kerja kontrak dan tanpa batas.
Dengan demikian maka tidak menutup kemungkinan di kemudian hari anak kita, cucu kita, ponakan kita, saudara kita itu akan menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Sekalipun memang ada semacam bentuk kompensasi pengakhiran hubungan kerja akibat kontrak. Itu saya pikir bukan merupakan satu apa ya. Ada beberapa poin. Kontrak. Dulu kita menganut long life employment, hubungan kerja untuk panjang masa. Hari ini flexible employment. Dengan demikian maka sekali lagi PKWT ini sangat-sangat merugikan. Yang kedua tentang upah minimum sektor. Dinyatakan dihapus upah minimum sektor. Upah minimum pun untuk kabupaten kota dengan catatan. Yang ada hanya tinggal upah minimum provinsi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang tata cara PHK. Tata cara pemutusan hubungan kerja negara nggak hadir. Banyak hal, kurang lebih sekitar 9 poin lah yang waktu itu pernah dijanjikan oleh Balik bersama-sama dengan Gekanas melalui dialog dan melalui kajian secara bersama-sama. Ternyata realisasinya hampir semua hasil kajian yang disuguhkan oleh Gekanas ternyata diabaikan oleh DPR. Baik Pak Abdullah, jadi ada beberapa poin yang semestinya diakomodasi tapi merasa tidak terakomodasi dalam rancangan undang-undang yang sudah jadi undang-undang yang disahkan itu ya. Nah Pak Trubus, melihatnya seperti apa kekecewaan para buruh ini, karena ada beberapa poin yang tidak terakomodasi, tapi di sisi lain tadi Menteri Tenaga Kerja mengatakan bahwa tidak bisa memang semuanya diakomodasi. Iya, menurut saya memang harusnya apa yang tertuang di dalam Undang-Undang 13 2003 itu harusnya semuanya diakomodasi. Tetapi persoalannya kan kemudian memang ada kepentingan-kepentingan di situ, di mana kemudian menurut saya seolah-olah dalam hal ini tentu investor lebih diuntungkan gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita cermati sampai mendalam ya tentu ini persoalannya kan bagaimana karena prosesnya terlalu cepat tadi dan komunikasinya yang kurang, dialognya kurang dan partisipasi publik ini yang menyebabkan kemudian masih ada misunderstanding ya antara buruh dengan undang-undang ini sendiri gitu. Jadi menurut saya memang ini perlu satu konsolidasi, satu konsultasi di mana beberapa misalnya nanti keberatan itu ya salah satunya cara ya melalui judicial review di MK itu gitu ya. Tetapi memang idealnya itu semua yang ada di dalam Undang-Undang 13 yang berlaku selama ini itu sebenarnya yang diadopsi semua gitu supaya tidak menimbulkan kesan ada kepentingan-kepentingan di balik itu semua. Artinya ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah karena muncul lagi misalnya program jaminan kehilangan pekerjaan JKP itu. Nah itu kan dianggap sebagai solusi katanya, tetapi ya karena persoalannya kan dari situ 6 diantaranya kan itu berupa pelatihan yang ditanggung jawab oleh pemerintah. Nah ini kan juga belum jelas, belum clear bagaimana skemanya begitu ya Pak ya? Skemanya, ya itu aja Mbak masalahnya. Pak Abdullah, kalau untuk mogok nasional itu akan pasti dilakukan sampai 8 Oktober? Kebetulan memang aliansi ini maupun serikat buruh yang lain di Indonesia menyatakan penyesalan dan kekecewaan yang luar biasa terhadap putusan yang sangat terburu-buru dan bahkan cenderung dipaksakan. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Trubus bahwa keinginan serikat buruh adalah minimal 13/2003 itulah safety net. Jadi Undang-Undang Nomor 13 2003 yang existing selama ini adalah merupakan jaring pengaman daripada kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja. Manakala Undang-Undang 13 2003 itu dikurangi, berarti hasil karya besar yang pernah dicapai 75 tahun pasca kemerdekaan justru gradasi dan turun kualitas kesejahteraan, perlindungan maupun kepastian masa kerja untuk jangka panjang. Atas dasar itu maka sekali lagi kalangan serikat buruh menyampaikan kekecewaan yang luar biasa. Berkenaan dengan aksi sudah bantu itu merupakan satu kebijakan organisasi masing-masing serikat pekerja, tapi yang jelas kekecewaan itu terlampiaskan melalui berbagai bentuk. Di antaranya adalah Gekanas akan melakukan gugatan sudah bantu melalui Mahkamah Konstitusi. Gekanas yang terdiri dari 7 aliansi serikat buruh akan melakukan gugatan terhadap pemerintah maupun kepada DPR akibat diundangkannya undang-undang yang Omnibus Law Cluster Ketenagakerjaan ini. Berarti apakah bisa dikatakan sudah siap-siap untuk melakukan judicial review nanti setelah diundangkan? Tapi jawabnya nanti ya Pak Abdullah. Kita akan bahas lagi di Dialog Kompas Petang. Tetap bersama kami kembali usai jeda.